Hindarilah 12 hari dalam setahun, karena bisa menghilangkan harta dan merusak tutup. Apa itu ya Rasulullah 12 hari yang harus dihindari yang bisa merusak harta? Qala tsani asyar al-Muharram, yaitu tanggal 12 Muharram. Wa asyiru Safar, tanggal 10 bulan Safar. Wa rabi'u Rubail Awal, dan tanggal 4 Rabiul Awal. Wa samina asyar Rabi'us Tsani, 18 Rabi'us Tsani. Wa samina asyar Jumatil Ula, 18 Jumatil Ula. Wa samina asyar Jumatis Tsaniyah, 18 Jumatis Tsaniyah. Wa sani asyar Rajab, 12 Rajab. Wa sadisa asyar, wa sadisu wa isyrina. Ya. Dan wa sadisun wa isyrina, dan 26 Sya'ban, Rabi' wa isyrina. Oh bukan, nggak pakai na ya, karena ini mudhof ilaih. Wasadisun wa ishri. Enggak, ini nggak bisa mudhof ilaih ya. Wa isyrina Sya'ban, nggak bisa dibuang mestinya. Nunnya nggak ada dibilang kan Mas ya? Nggak ada. Masa bisa dibuang nunnya? Itu kan nun asli, bukan nun tambahan. Kalau nun tambahan nggak boleh, bisa dibuang. Tapi kalau nun asli nggak boleh dibuang. Ini kan nunnya asli ini. Isyrina kan nun asli. Dimudhofkan Sya'ban. Nah, meskipun dimudhofkan Nunnya dibuang. Iya dah. Isyri Sya'ban. Iya, iya, ini kata asyarun ya. Wasadisun mestinya. Wa isyri Sya'bana, 26 Sya'ban. Wa rabi'un wa isyri Ramadan, 24 Ramadan. Wasani Syawala, dan 2 Syawal. Wasamina asyara Dzulqa'dah, 18 Dzulqa'dah. Wasamina Dzulhijjah, wasaminu Dzulhijjah, dan 8 Dzulhijjah. Itu ya asaniyah, Dzulhijjah yang kedua. Kok ada Dzulhijjah yang kedua? Asaniyah tuh, oh yang kedua ini. Yang pertama ini ya. Ini yang pertama itu, yang kedua apa? Asani, hadis yang kedua gitu ya mungkin ya. Oh, faedah yang kedua. Asaniyah itu faedah yang kedua. Akhraja Abu Ya'la an Ibnu Abbasin marfu'an. Ya, jadi hati-hati aja. Kita nggak usah percaya, tapi hati-hati. Kalau mau hal penting, lihat kitabnya ini. Hari apa aja ini, ya. Ya, hati-hati saja. Akhraja Abu Ya'la an Ibnu Abbasin marfu'an. Yaumus Sabti yaum makrin wa khadi'atin. Hari Sabtu itu hari penuh dengan tipu daya dan menipu. Wa yaumul ahad yaumu gharsin wa bina'in. Hari Minggu itu hari untuk menanam dan dukhul jima'. Wa yaumul isnaini yaumus safarin wa talabi rizqin. Hari Senin hari pergi, hari mencari rezeki. Wa yaumus Selasa yaumu hadidin wa ba'sin. Hari Selasa itu hari perang ya, dan hari bahaya. Wa yaumul arbi'a lil akhdhi wal i'ta'. Hari Rabu itu untuk ngambil, untuk memberi. Wa yaumul khamis yaumut talabil hawaiji wa dukhul ala sultan. Hari Kamis hari untuk mendapatkan kebutuhan dan masuk kepada penguasa. Wa yaumul jum'ati yaumul khitbatin wa nikahin. Hari Jumat itu hari khitbah dan nikah. Tapi kan tadi disebutkan kemarin-kemarin Rabu itu hari yang enggak bagus kan. Tapi sekarang kok malah hari untuk mengambil dan memberi. Nah, ini namanya perimbangan itu selalu begini, enggak jelas. Artinya ikhtilaf ya. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa dahulu dengan sedekah, insya Allah nolak bala. Mau ngapain sedekah dulu, nolak bala. Itu lebih kuat daripada yang ini ya. Gimana? Memiliki lah apa? La akhoda Nafi. Aywa. Yaumul arbi'a la akhdha wala ata'a. Nah itu. Kan fatal kan kesalahannya. Hari Rabu itu bukanlah la akhdha. La akhdha. Tidak ada ngambil, tidak ada memberi. Jadi nggak usah ngambil mobil, nggak usah beli sepeda hari Rabu, nggak usah beli tanah hari Rabu. Ya, transaksi jual beli jangan hari Rabu. Ya, hari apa berarti hari Minggu atau hari Senin. Ya, kalau mau ngambil kredit dari Senin ya, insya Allah lancar cicilannya. Jangan nyicil hari Rabu, nanti nggak bisa bayar nanti. Tapi ini hati-hati aja ini. Supaya pengetahuannya kan lumayan kan ada dalilnya. Wa mimma yunsabu li Sayyidina Ali karramallahu wajhahu fi dzalika. Nah, ini Sayyidina Ali. La ni'mal yaumu yaumus sabti haqqan li saydin in arata bilal imtirai. Ya, hari paling bagus hari Sabtu, sungguh
Hari yang tepat untuk apa? Mancing. Ya, mancing. Berburu itu juga sama, berburu ikan, berburu binatang, yang mancing atau untuk berburu binatang. Jika kamu ingin tanpa ragu. Wa fil ahadi albina uli anafi tabaddallahu fi khalqis samai. Hari Minggu hari cocok untuk dukhul jima karena itu hari Allah menampakkan ya langit, penciptaan langit. Jadi kalau nggak punya anak, dukhulnya hari Minggu. Tipnya begitu. Wa fil isnaini in safarta fi satarju bin najahi bil sarai. Hari Senin hari yang bagus untuk pergi. Kamu akan kembali dengan najah najah itu beruntung dan kaya raya. Wa in turid hijamata fasulasa fa fi sa'ati harqud dimai. Kamu bekam hari Selasa. Karena di jam hari Selasa itu ada hari di mana dialirkannya darah. Wa in syariba mru'un yauman dawaan fa ni'mal yaumu yaumul arbi'a. Kalau mau minum obat hari Rabu. Kalau obatnya 3 kali sehari ya apa? Iya nih obatnya seminggu sekali. Kalau obatnya 3 hari sekali ya apa ini? Enggak tahu sakit. Ya. Wa fi yaumil khamis qada'u hajin fa innallaha ya'dzanu bil qada'i. Hari Kamis itu hari untuk mendatangi orang haji. Karena Allah mengizini untuk terkabulnya hajat. Wa fil jumu'ati tazwijun wa ghursun wa ladzatur rijali ma'an nisa'i. Hari Jumat hari yang tepat untuk menikah dan menanam. Karena itu kenikmatan laki-laki beserta dengan perempuan. Wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabiyyun aw wasiyul anbiya. Ilmu ini enggak sembarangan bisa. Yang tahu hanya nabi dan wasiatnya para nabi. Ilmu klinik namanya ini ya. Saya enggak tahu wallahu a'lam bishawab lah. Summa asyara ila madlabu fil walimah. Sekarang walimah. Tapi kalau terlalu kan kemarin sudah dibilang ya jangan memusuhi hari nanti dia akan musuhimu kan. Ya, kalau kita mau pergi tugas SPPD-nya suratnya itu hari Rabu masa nggak boleh pergi. Harus nunggu hari Sabtu harus nunggu hari Senin ya hangus tiket pesawatnya. Ya. Kan kasihan ini. Nah, ini kan transportasi kalau tahu hadis ini semuanya Menteri Perhubungan wah ini bisa nggak ada transportasi ini hari Senin kan hari yang jelek ya kan gawat ini. Coba andai kan ini kebenaran universal dunia akan kacau. Hari Minggu nggak ada orang berpergian, nggak ada supir bis, semua armada mengalami kerugian pada hari Rabu. Jadi hari Senin hari rugi bagi transportasi dan ekonomi macet otomatis. Bukan malah hari bagus malah hari kacau ini. Ya, buka hari Senin baru dibuka. Yang nggak boleh pergi itu hari apa? Rabu. Ya. Boleh Rabu. Wah, ini kacau kali ini. Bolehnya hari Senin saja. Jadi transportasi hanya berlaku seminggu sekali hari Senin tok. Lalu 7 hari libur, 6 hari tidur, 1 hari kerja kan nggak enak ini. Ya, jadi kebenaran harus universal. Kalau begini nggak cocok. Summa asyara ila matlabu fil walimah. Walimahnya gimana walimah itu? Walayu liman sahin. Wal yuliman sahin walau bisyatin kamata naqlan an ruwati. Hendaknya buat walimah wahai saudaraku meskipun hanya dengan 1 kambing. Sebagaimana banyak riwayat yang menukil itu. Akhbara rahimahullah ta'ala anna walimatal ursi matlubatun. Walimah nikah itu sangat dianjurkan, dituntut. Wa hal ala sabil wujubi aw istihbab, apakah wajib apa sunnah? Qaulani ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib walimah itu, wa istahabu kaunuhu ba'dal bina. Dan sunahnya walimah itu setelah dukhul. Ya, bukan sebelumnya. Wa yahsulul mustahab bima qadara alaihi ma lam yakun sarafan aw mubahatan. Dan kesunahan itu terjadi jika dia itu semampunya, tidak berlebihan atau tidak bermegah-megahan. Wa aqallu dzalika syatun, yang paling sedikit adalah 1 kambing. 1 kambing kan hanya berapa? 2 jutaan lah ya. 2 juta. 5 fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala ma ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma ulama ala Zainabin. Nabi itu enggak pernah walimah suatu terhadap istrinya kecuali seperti apa yang membuat walimah atas istrinya Zainab. Dan Nabi itu hanya aula bisyatin yaitu dengan 1 kambing. An Anasin aidan anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi wa bi atharu sufratin. Di situ ada bekas bekas kuning. Fa sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya,
Fa akhbarahu, lalu ditanya, kenapa ada bekas kuning itu apa itu? Fa akhbarahu, Nabi tanya itu ya, lalu dikasih jawaban sama Abdurrahman bin Auf, annahu tazawwaja imra'atan minal ansari. Oh, saya habis menikah perempuan dari Ansor. Qala kam sukta ilaiha? Berapa kamu kasih mahar gitu ya. Qala zinata nawatin. Saya kasih mahar seperti satu timbangan kurma. Timbangan kurma yang seberapa ini ya? Banyak lah, kita nggak tahu ukurannya. Min dzabin, dari emas. Wah, luar biasa ini. Kan kaya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyatin." Kalau gitu kamu harus juga buat walimah meskipun dengan apa? Dengan satu kambing. Jadi maharnya besar ini, emas timbangan kurma ini. Emas seperti timbangannya kurma ini. Fa ilam yaqdir ala syati fa muddaini min sya'irin. Kalau nggak bisa satu kambing ya 2 mud gandum. 2 mud itu kan ya 2 porsi nasi ya. Wa huwa aqallu ma aulama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd azwaji. Itu adalah yang paling sedikit yang Nabi buat walimah untuk sebagian istrinya. Wa fi sahih al-Bukhari an Safiyah binti Syainah qalat aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'i bi muddaini min sya'ir. Nabi juga pernah buat walimah sebagian istrinya hanya dengan 2 mud gandum saja. Wa ulama sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah binti Huyayyin bi haisin wa wasaminu wa tamru wal iqtu. Nabi itu walimahnya dengan istri Safiyah itu apa? Ya ini kalau bahasa Jawanya jenang, tapi pokoknya makanan Arab ya, dan makanan minyak, kurma, pokoknya yang sederhana gitu ya, undi-undi, lemper gitulah. Soal itu, sebenarnya kira-kira gitulah. Nah, bentar lagi selesai, itu lama lagi. As-saminu wa tamru kadzaka wal aqid wal haisu ila annahu lam yakhtalit. Ya, gitu. Ya samin, minyak, kurma, jajan. Wal aqid, nah ini mungkin kalau Jawanya tetel. Nah, gitu. Pokoknya kira-kira jajan masyarakat Arab kita nggak tahu. Fi Sahih al-Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal Khaybar wal Madinah. Nabi mukim di antara Khaybar dan Madinah salasan 3 hari. Ya bani alaihi bi Safiyah binti Huyai, dukhul dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai. Fada'autul muslimina, lalu saya mengundang orang-orang muslim ila walimatihi, kepada walimahnya Rasulullah. Famakana min khobazin wal lahmin. Tapi walimah itu enggak ada roti, enggak ada daging. Amara bil inta'i. Nabi menyuruh untuk membuat wadah besar. Fa'ulqiya fiha minat tamri, lalu Nabi mengisi dengan tamar kurma wal aqid, jajan tadi ya, wasamin, minyak. Fakanat walimatuhu, dan itulah fakanat walimatahu, itulah walimahnya Rasulullah sederhana. Jadi kalau kalian nggak punya uang walimah, nggak usah dipaksa, nggak usah utang, seadanya beli gorengan, beli permen, sudah itu walimah. Ya, beli gorengan itu murah, ya? Yang 503 itu. Ya kan? Dapat tepungnya tok itu nggak pakai isi. Pokoknya semampunya ya, jangan maksa-maksa, nggak usah utang-utang, wis yang penting bahagia hidupmu lah, beres toh. Kalau kita nggak punya, ngapain dipaksa? Faqal muslimuna ihda ummahatil mu'minin aw mimma malakat yaminu. Maka seorang muslim bertanya, salah satu ummatul mukminin seperti itu ya, atau salah satu daripada istri Nabi yang bukan kan ada istri zaujah sama yamin itu apa? Malakat yamin itu apa? Budak tapi dinikah. Jadi laki-laki itu kan istrinya 4. Ini yang istri, tapi budak boleh sampai 100. Jadi budak nggak terbatas. Tapi kalau istri 4 paling banyak. Tapi sekarang udah nggak ada budak. Jadi sekarang 2 aja repot, apalagi 4 ya. Sulit rek. Jangan kira mudah nikah 2, 3 itu. 1 aja belum dapat. Waqalu, sahabat bertanya, ya, in hajaba, jika Nabi itu menghalangi, artinya pakai menghijabi Sofia, dikasih hijab. Istri Nabi itu pakai hijab harus ya. Kalau selain istri Nabi itu ulama beda pendapat. Fahimin ummatum, kalau Sayyidah Sofia pakai hijab ya berarti dia itu termasuk ibunya orang mukmin. Wa lam yahjibha fahimin malakat yaminu. Tapi kalau Sayyidah Sofia itu enggak pakai hijab berarti dia itu bukan istri tapi termasuk budak. Nah.
Falamma irtahala, ketika Nabi itu pergi, watta'alaha khalfahu madrah hijab, Nabi kemudian memakaikan hijab. Bainahu bainas, antara Sayyidah Sofia dengan manusia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok tentang walimah lagi. Dan